Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan. Kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa melakukan validasi untuk inputan ya, dengan menggunakan fitur yang dimiliki oleh CodeIgniter. Nah, kali ini di video kali ini kita akan membahas tentang validasi dan juga bagaimana cara kita bisa melakukan upload file dengan menggunakan fitur yang dimiliki oleh CodeIgniter. Bagi teman-teman yang belum simak untuk video sebelumnya tentang validasi, ada baiknya bisa melihat dulu untuk video yang sebelumnya pernah kita buat, karena kita akan menggunakan form sebelumnya yang kita gunakan. Ada dua file yang kita gunakan kali ini, halaman.php, dia ada di bagian directory controllers, kemudian halaman form validasi, dia ada di directory views, kemudian di bagian dalam dari directory content. Sekarang yang pertama kita buka terlebih dahulu untuk halaman form validasi. Ya, seperti yang sebelumnya sudah kita sempat sampaikan, dia ada di bagian directory views, kemudian di bagian dalam dari directory content. Nah, kita akan menghilangkan untuk isian dari name, nama, email, password, serta konfirmasi password ya. Sekarang coba kita hilangkan dulu untuk bagian bawahnya sini. Ya, kita Ctrl slash. Kemudian di bagian form action ini kita masukkan karena kita akan menggunakan proses melakukan upload file ya. Kita tambahkan di bagian form tersebut, type ya, multi-part form data. Oke. Kemudian setelah kita masukkan untuk type-nya, type multi-part form data ini akan digunakan untuk melakukan upload file ya, sehingga harus ditentukan type-nya multi-part form data. Nah, kalau misalnya sudah kita tentukan untuk multi-part form datanya, kita masukkan di bagian bawahnya. Kita tuliskan input, type, type-nya kita berikan file, kemudian name-nya kita berikan gambar misalnya. Oke, kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita menuju ke bagian halaman.php di bagian controllers. Oke, kita masuk ke fungsi halaman form validasi ya, halaman underscore form underscore validasi. Kita sudah menentukan kemarin untuk melakukan rules ya, ada nama, kemudian email, password, serta di bagian bawah ada konfirmasi password. Nah, karena di bagian form tadi tidak kita gunakan untuk nama, email, password, serta konfirmasi password, ini coba kita blok dulu. Oke, kemudian kita Ctrl slash, ya kita komen saja. Kemudian kita akan menentukan untuk proses memberikan aturan ataupun rules yang baru. Coba kita scroll ke bawah, ya masih di bagian dalam dari variabel aturan tersebut. Kita masukkan untuk aturan yang baru. Kita tentukan dulu untuk nama fieldnya yang akan kita gunakan, namanya adalah gambar. Oke, kemudian kita masukkan tanda kurung. Ya, dia akan menjadi sebuah array. Kemudian kita tentukan untuk labelnya. Label, kita berikan nama labelnya adalah gambar, ya. Kemudian kita masukkan untuk rules yang akan kita gunakan. Kita tulis dulu rules-nya, rules, tanda panah ya. Kemudian kita masukkan yang pertama, rules yang akan kita gunakan adalah uploaded, uploaded ya. Nah, kemudian di bagian uploaded tersebut kita juga tentukan dari field mana dia akan diambil. Dia ada di bagian field gambar, maka kita tulis di bagian dalam dari tanda kurung ini tulisan gambar. Oke, kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita tambahkan lagi di bagian bawah dari rules tersebut, ya, kita berikan koma. Kemudian kita tuliskan errors. Kita masukkan dengan tanda kurung siku lagi. Kemudian kita tentukan untuk errors yang akan dimunculkan kalau misalnya aturannya tidak terpenuhi, ya. Di sini kita tuliskan rules-nya adalah uploaded, maka di bagian dalam dari errors ini juga kita masukkan uploaded. Oke, kemudian kita berikan tanda panah lagi. Kemudian kita tentukan untuk errors-nya kalau misalnya aturannya tidak terpenuhi. Kita tuliskan silakan masukkan, kemudian diikuti dengan tanda kurung kurawal, field ya, kita tuliskan field seperti ini saja, maka dia sudah akan mengikuti dari label yang kita tentukan. Di bagian label kita tentukan untuk tulisannya dari field-nya adalah gambar, maka bukan field ya, field. Oke, seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah ditentukan untuk aturannya, sekarang kita scroll ke bawah. Untuk di bagian bawah coba saya hilangkan saja. Oke, kemudian kita akan masukkan di bagian dalam dari validation with request ini kalau misalnya aturannya terpenuhi. Ya, kita masukkan di bagian bawahnya. Kemudian kita tuliskan di bagian dalam dari validation kalau misalnya tidak ada error tersebut, tulisan yang akan kita gunakan. Ya, misalnya yang pertama kita akan masukkan sebuah variabel dulu, gambar misalnya. Kemudian di bagian dalam dari direktori gambar tersebut kita akan panggil berdasarkan request yang dilakukan. Kita masukkan this, tanda panah, request.
tanda panah lagi, kemudian diikuti dengan get file. Get file ya, get file. Nah, di bagian get file, kita tentukan dari mana ya, input type mana yang akan digunakan ya, sesuai dengan nama yang kita punya. Namanya adalah gambar, maka kita tentukan tulisannya adalah gambar. Bagian bawah sini ya, gambar. Get file, tulisannya gambar, sesuai dengan nama di bagian input type file kita, tulisannya adalah gambar. Maka kita masukkan juga di bagian dalam dari get file tadi, tulisannya adalah gambar. Oke. Kemudian coba yang pertama ini kita akan keluarkan sebenarnya nama file apa yang dimasukkan dalam proses melakukan upload tersebut. Pertama misalnya kita tuliskan echo, ya, kemudian kita tuliskan nama file gambar, titik 2, gambar, gambar, tanda panah, get name. Ya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian browser kita. Coba kita pilih file dulu, choose file. Kemudian kita cari untuk gambarnya. Misalnya saya pilih tulisan beruang ini untuk gambarnya. Kemudian saya klik di bagian kirim data. Ya, dia sudah mengeluarkan ya nama file gambar. Tulisannya adalah beruang.jpg untuk nama filenya. Coba selanjutnya kita tambahkan lagi untuk rules berikutnya. Kalau sebelumnya kita memasukkan untuk uploaded, sekarang kita tambahkan untuk rules berikutnya. Kita berikan tanda pipe seperti ini ya. Kemudian kita masukkan untuk pengaturan dari rules-nya. Misalnya kita masukkan untuk pengaturan dari maksimum size-nya, kita tuliskan max underscore size, kemudian dimasukkan dengan tanda kurung seperti ini ya, kurung siku seperti ini. Kemudian kita tentukan sebelumnya untuk nama field yang akan kita gunakan. Nama fieldnya adalah gambar, kita tuliskan gambar. Diikuti dengan koma, kemudian diikuti dengan maksimum size yang diperbolehkan. Kalau misalnya yang akan kita tentukan untuk maksimum size-nya adalah 5 kilobyte misalnya, kita tuliskan 5. Artinya 5 ini adalah dalam ukurannya kilobyte ya. Nah, berikutnya kalau misalnya sudah kita tentukan untuk rules-nya ya, maksimum size-nya, kita juga tentukan untuk bagian errors-nya. Kita berikan koma. Kita tambahkan di bawahnya. Kita tuliskan max underscore size, kemudian diikuti dengan tanda panah, kemudian diikuti dengan nama tulisan yang akan kita tentukan. Misalnya kita masukkan maksimum ukuran adalah 5 kilobyte misalnya seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat lagi di bagian browsernya. Kita pilih untuk choose file ya, kemudian kita pilih untuk ukuran beruangnya tadi. Ukuran beruang kita punya ukuran 68 kilobyte, harusnya dia akan mengeluarkan pesan ya, kalau misalnya ukurannya tidak dipenuhi. Saya pilih di bagian open, saya klik di bagian kirim data, ya dia sudah menampilkan untuk pesannya, maksimum ukuran adalah 5 kilobyte. Sekarang coba saya tingkatkan ya, biar dia tidak mengeluarkan untuk errornya. Kita masukkan dalam Visual Studio Code lagi. Kemudian kita tentukan tadi kita punya ukurannya adalah 68 kilobyte. Misalnya saya masukkan maksimumnya adalah 1024 ya, atau 1 mega. Di sini saya ganti 1 megabyte ya, 1 megabyte ya. Kemudian saya Ctrl S. Kita coba lihat lagi bagian browser. Kita choose file lagi. Kita pilih gambarnya. Kemudian saya pilih di bagian kirim data. Ya, dia tidak menampilkan untuk errornya, dia sudah mengeluarkan untuk namanya ya. Namanya adalah file gambarnya, tulisannya adalah beruang.jpg. Selain dari maksimum size, kita juga bisa menentukan untuk rules ataupun aturan yang lain ya. Kita tambahkan pipe dulu. Kemudian kita masukkan untuk rules yang berikutnya, ya ini adalah ext_in ya. Dia akan digunakan untuk menentukan ekstensi apa saja yang diperbolehkan dari file yang kita upload. Kita masukkan ext_in, kemudian tanda kurung siku, kemudian diikuti dengan nama fieldnya. Nama fieldnya adalah gambar, diikuti dengan koma, ya. Kemudian di sana kita tentukan untuk ekstensi yang diperbolehkan apa saja. Misalnya yang diperbolehkan hanya JPG saja, kita tuliskan JPG. Ya, kemudian di bagian bawahnya juga kita masukkan untuk tampilan errornya, ya, tulisan errornya. Kalau misalnya ext_in ini di bagian rules tidak terpenuhi, kita tuliskan ext_in. Ya, kemudian di sana kita masukkan untuk errornya. Kalau misalnya tidak terpenuhi untuk rules-nya, kita tuliskan ekstensi yang diperbolehkan adalah JPG ya. Kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat lagi di bagian browser. Kemudian kita coba choose file. Kita pilih untuk ekstensi yang lain selain JPG. Di sini kita punya PNG. Saya pilih PNG. PNG. Klik bagian open, kemudian saya pilih kirim data,
Ya, ekstensi yang diperbolehkan adalah JPG, artinya dia juga sudah melakukan proses untuk pengecekan bahwa ekstensi yang diperbolehkan hanya untuk JPG saja. Nah, ada juga rules yang bisa langsung kita masukkan ya, untuk menentukan bahwa file yang diupload bertipe gambar, ya, ext coba saya hilangkan. Kemudian saya ganti dengan is_image, ya. Kemudian di sana kita masukkan tanda kurung siku, kemudian kita tentukan untuk nama fieldnya adalah gambar. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita tambahkan di bawahnya is_image. Tinggal kita masukkan di bagian bawahnya tulisan errornya kalau misalnya dia bukan gambar. Ya, kita masukkan misalnya file yang diperbolehkan hanya gambar. Ya, kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat lagi di bagian browser. Kita choose file lagi. Kemudian coba kita lihat untuk file yang lain. Misalnya kita punya ini filenya bertipe txt, saya pilih. Saya klik di bagian kirim data, ya, dia hanya akan memperbolehkan untuk gambar saja, kemudian errornya dia menampilkan file yang diperbolehkan hanya gambar. Ada juga rules yang bisa kita masukkan untuk menentukan maksimum dimensi yang diperbolehkan. Ya, maksimum dimensi artinya adalah panjang dan juga lebar ya dari suatu gambar yang kita upload. Kita masukkan tanda pipe lagi untuk memisahkan antar rules, kemudian kita masukkan di sana max_dims ini adalah dimensinya. Kemudian kita masukkan dari field yang kita punya, namanya adalah gambar, diikuti dengan koma, kemudian diikuti dengan panjang dan juga lebar dari gambar yang kita punya untuk maksimumnya. Misalnya kita tentukan, coba kita lihat gambar kita dulu. Kemudian coba kita lihat untuk gambar dari beruangnya, klik kanan. Kemudian dipilih properties. Kemudian dipilih detail, di sana maksimumnya adalah 640, kemudian 480 pixel, ya. Kita berikan untuk aturannya misalnya maksimumnya adalah 500 ya. Saya cancel dulu, kemudian saya masukkan ke dalam rules-nya. Untuk ukuran dari dimensinya 500,500 misalnya. Kemudian kita tuliskan untuk errors-nya kalau misalnya aturan dari maksimum dimensinya tidak terpenuhi. Kita masukkan max dims, kemudian diikuti dengan tanda panah. Kemudian kita tuliskan untuk errornya, ya, misalnya kita tuliskan maksimum dimensi adalah 500 kali 500 misalnya. Kemudian kita Ctrl S, coba kita masukkan lagi, choose file lagi, kemudian pilih bagian beruang, saya pilih di bagian kirim data. Ya, dia sudah menampilkan untuk maksimum dimensi yang diperbolehkan adalah 500 kali 500. Coba kita berikan pengaturan lagi. Bukan 500 misalnya adalah 1024, kemudian kalikan dengan 780. Ya. Kemudian kita masukkan untuk errornya 1024 kali 780. Saya Ctrl S, saya masukkan lagi di bagian browsernya, saya pilih gambarnya. Saya pilih beruangnya, kemudian saya klik di bagian kirim data. Ya, dia sudah tidak menampilkan untuk errornya, sekarang dia sudah menampilkan untuk nama file gambar yang kita upload, namanya adalah beruang.jpg. Nah, sebelumnya kita sudah masukkan untuk rules-nya ya, ada maksimum ukuran gambarnya, kemudian gambar yang diperbolehkan, kemudian maksimum dimensi. Sekarang kita coba scroll ke bawah, dan kita akan melakukan pengaturan dari gambar yang diperbolehkan tadi, kemudian kita akan masukkan ke dalam direktori yang kita punya. Oke, kita masukkan ke dalam validation with request, this request, kemudian run ini ya. Kita masukkan di bagian bawahnya. Kemudian di sana kita akan mencoba memasukkan dari gambar yang kita punya dan kita akan pindahkan ke dalam direktori yang akan kita tentukan tempatnya. Ya, sebelumnya kita tuliskan dulu if. Ya, kemudian masukkan di bagian dalamnya gambar. Ini adalah nama variabel yang kita punya tadi, kemudian diikuti dengan tanda panah. Oke, kemudian kita masukkan is valid. Ini akan menentukan bahwa gambar yang diupload ya sudah valid. Kalau misalnya sudah seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi. Ya, kemudian kita berikan tanda seru. Kita masukkan gambar. Yes, move ya. Ini akan menentukan apakah gambar sudah diupload ataukah belum. Yes, move. Kemudian di bagian dalam dari tanda kurung kurawal ini kita akan masukkan dia kepada direktori yang kita akan inginkan ya. Kita masukkan gambar, tanda panah, kemudian diikuti dengan move.
Kemudian di sana bisa kita tentukan lokasi di mana kita akan memasukkan gambar yang akan kita punya kali ini. Kita masukkan move, kemudian diikuti dengan titik, slash, kemudian kita tentukan direktori di mana kita akan meletakkan gambar kita. Misalnya kita masukkan upload ya, kemudian diberikan dengan tanda slash, kemudian di sana kita masukkan lokasi ataupun file yang akan kita gunakan, kita masukkan slash seperti ini saja, kemudian kita masukkan direktorinya gambar, ya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita akan masukkan dia kepada direktori upload, kemudian kepada direktori gambar. Nanti lokasinya seperti ini, ya. Dia akan masuk kepada direktori public ini, ya. Kemudian di sana dia akan langsung otomatis membuat direktori namanya adalah upload, kemudian di dalam dari direktori upload tersebut akan ada direktori gambar ya. Sekarang coba kita pastikan. Kita pilih di bagian choose file. Saya pilih beruang dulu. Saya pilih di bagian kirim data. Ya, dia sudah menampilkan nama file gambar adalah beruang.jpg, artinya dia tidak ada error. Sekarang coba kita lihat di bagian Visual Studio Code kita. Ya, dia sudah menambahkan ya di sini untuk direktorinya upload. Saya klik di bagian direktori upload. Ada direktori namanya gambar, kemudian di dalamnya ada file yang baru saja kita punya, namanya adalah beruang.jpg. Sudah ada file beruang.jpg. Kalau misalnya saya upload lagi kepada file dari upload, kemudian direktori gambar ini, file yang sama, kita coba lihat nanti hasilnya seperti apa. Kita masukkan di bagian choose file, kemudian saya pilih di bagian beruang lagi, ya. Saya pilih di bagian kirim data. Kita coba lihat di bagian Visual Studio Code. Dia menambahkan satu file lagi ya, tulisannya adalah beruang_1.jpg ya. Dia langsung menambahkan untuk indeksnya menjadi _1. Ini kalau misalnya saya masukkan lagi untuk file yang sama namanya beruang.jpg. Oke, kemudian saya klik di bagian kirim data. Kita coba lihat lagi. Dia menambahkan lagi satu file dan diberikan nama yang lain ya, beruang_2. Tadi sebelumnya kita punya beruang_1, tapi sebelumnya paling awal kita punya tulisan ya, filenya bernama beruang.jpg. Ya, dia langsung menambahkan dari code initernya dan dia akan menambahkan indeksnya sesuai dengan dari yang kita punya. Nah, untuk mengetahui sebenarnya ketika dalam proses upload tersebut apa yang dilakukan, kita coba copy ya dari tulisan sebelumnya. Oke, kemudian kita masukkan ke bagian bawah dari move ini. Kemudian kita tuliskan nama file gambar, ini adalah nama file gambar sebelumnya. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengetahui nama file gambar baru apa yang dimasukkan, maka kita tuliskan di bagian bawahnya nama file gambar baru, titik 2 ya. Kita coba lihat untuk perubahan namanya ya. Sekarang coba kita lihat lagi. Kita choose file lagi. Kita pilih di bagian beruang lagi. Kita pilih di bagian kirim data. Nanti sebelumnya kita masukkan tadi nama file gambar, dia menampilkan beruang.jpg ya. Kalau misalnya saya pilih di bagian kirim data, ya dia menampilkan nama file gambar beruang.jpg, ini yang awal, kemudian ini adalah yang baru. Nama file gambar baru beruang_3.jpg. Sehingga dia langsung di-rename dan nama dari filenya yang kita upload sudah ditentukan juga oleh si code igniter kita. Nah, sebenarnya kita juga bisa memasukkan untuk nama file yang kita inginkan ya. Misalnya saya berikan koma di belakang gambar move ini. Kemudian kita tentukan untuk nama file yang akan kita gunakan. Misalnya saya masukkan saya gambar_beruang ya. Kemudian saya masukkan titik. Kemudian saya ikuti titik lagi. Kemudian saya akan tentukan dari ekstensi yang kita upload. Kita masukkan gambar, tanda panah, get extension. Oke, maka dia akan memasukkan gambarnya dengan nama filenya adalah saya minus gambar minus beruang titik ya, kemudian diikuti dengan gambar get extension ya. Kita coba lihat di bagian browsernya, kita coba masukkan lagi. Oh sebentar, coba saya berikan tanda break ya di bagian bawahnya. Saya berikan break biar ada perubahan dan ada jeda dengan yang di bagian atasnya. Saya lihat lagi di bagian browsernya, saya choose file, kemudian saya pilih gambar beruang lagi, saya pilih di bagian kirim data, ya. Dia sudah menentukan nama file gambar adalah beruang, kemudian nama file gambar baru saya gambar beruang.jpg. Ya, ini adalah tulisannya. Kalau kita lihat di bagian filenya, dia sudah memasukkan ya, namanya adalah saya gambar minus beruang.jpg. Ini adalah nama yang kita tentukan di bagian sebelumnya.
Sebenarnya kita juga bisa menentukan untuk nama filenya kita serahkan kepada code igniter untuk memberikan random nama sesuai dengan yang dia inginkan ya. Ini coba saya hilangkan untuk gambarnya ya, tertulis untuk gambar move-nya hanya upload gambar. Kemudian kita akan pasrahkan ya, kita akan serahkan kepada code igniter, terserah dia memberikan nama apa dari gambar yang kita upload. Kita bisa masukkan gambar, tanda panah, kemudian kita tuliskan get random name. Ya, kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browsernya, kita choose file lagi. Kita pilih beruang, ya. Kemudian kita klik di bagian kirim data. Nama file yang asli sebenarnya adalah beruang.jpg, tapi oleh code igniter dia diganti menjadi 1623 sekian-sekian, kemudian f3.jpg. Dia akan diupload di tempat yang sama. Ya, di sini dia sudah masuk, tulisannya adalah 162639 kalau kita lihat, ya gambarnya adalah si beruang ini. Di bagian form kita cuma bisa masukkan satu buah file ya. Kalau misalnya saya choose file, kemudian saya pilih 2 gambar misalnya. Dia hanya bisa memilih satu file saja ya. Kita akan buat dia bisa menerima untuk beberapa file. Kita tentukan di bagian form kita. Ya, kita tambahkan saja di sini untuk tipenya adalah file, kemudian masukkan multiple ya, biar dia bisa menerima banyak file. Kemudian name-nya kita masukkan dengan tanda kurung siku juga. Kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browsernya. Ya, coba saya refresh dulu. Ya, saya choose file. Sekarang misalnya saya pilih 2 gambar. Ya, dia sudah bisa menerima 2 gambar ya. Saya klik di bagian open. Sekarang saya coba lihat di bagian code editor kita. Kemudian kita lihat di bagian controllers. Kita akan coba tentukan dia sehingga dia bisa menerima untuk banyak file ya ketika kita melakukan uploadnya. Caranya bagaimana? Coba ini saya blok dulu ya, kemudian saya komen. Kemudian saya akan masukkan di bagian bawahnya. Kita tuliskan file misalnya. Ini akan menangkap untuk file-file yang kita upload. Kita masukkan this request. Kemudian tanda panah get files ya, pakai S ya, get files. Dia akan menangkap semua file yang kita upload. Kemudian kalau misalnya sudah kita tentukan seperti ini, kita akan melakukan perulangan dari yang diupload ya. Kita masukkan for each. Oke, for each. Kemudian di dalam for each kita masukkan file. Misalnya yang akan kita dapatkan adalah dari file gambar ya. Kita masukkan file gambar. Ini adalah nama field yang kita punya, gambar. Di bagian form validasi, tulisannya adalah gambar. Ya, jangan lupa di bagian name-nya kita berikan tanda kurung siku seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita sudah tentukan untuk name-nya adalah gambar, kemudian kita masukkan di bagian halaman.php. Ya, file gambar, kemudian kita akan keluarkan datanya. Ya, as gambar misalnya. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita akan lakukan perulangan dari gambar yang diupload. Kita kopikan saja dari yang bagian atas ini ya, coba saya blok saja. Saya blok dari atasnya, Ctrl C, letakkan di bagian bawahnya, Ctrl S. Komennya saya hilangkan. Ya, dia akan menjalankan dari perintah sebelumnya if gambar is valid ya, sesuai ya, gambar is valid dan kemudian di sini gambar has moved. Dia akan kita pindahkan, misalnya kita pindahkan ke tempat yang lain ya, bukan upload gambar, misalnya saya akan pindahkan ke multiple gambar. Ya, saya Ctrl S. Kemudian kalau misalnya prosesnya sudah selesai, kita akan pindahkan dia ke lokasi yang lain ya dengan menggunakan set flash data session pakai tanda kurung ya, session tanda panah set flash data ya. Flash data kita masukkan sukses misalnya. Kita berikan tulisannya berhasil upload data. Ya, kemudian kita return kemudian kita akan redirect dia ke lokasi redirect ya, kemudian kita masukkan tanda panah back. Oke, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat lagi di bagian browser. Kita coba choose file. Kita akan tentukan 2 buah file atau 1 file dulu. Coba saya masukkan 2 buah file. Ya, kemudian saya pilih di bagian open. Saya klik di bagian kirim data.
Ya, dia ada tulisannya berhasil upload data. Sekarang coba kita lihat apakah dia sudah berhasil masukkan ke dalam direktori multiple gambar. Kita lihat di bagian Explorer. Scroll ke bawah, kita cari di bagian public ya. Kita punya gambar, di sini sudah langsung membuat ya untuk direktorinya multiple gambar. Kita coba lihat. Ya, dia sudah masukkan untuk filenya ya. Ini dimasukkan dengan menggunakan get random gambar ya yang ditentukan oleh si code igniternya. Dia sudah masukkan 2 buah gambar. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya akan memasukkan 2 buah file, satu gambar tapi satunya bukan file ya. Kita lihat. Ya, saya pilih di bagian choose file lagi. Saya tentukan untuk 2 filenya adalah text data dan juga yang berikutnya adalah file PNG. Kemudian saya pilih di bagian open. Saya klik di bagian kirim data. Dia menampilkan pesan error ya, file yang diperbolehkan hanya gambar, karena tadi satu kita masukkan untuk file gambar, kemudian yang berikutnya kita sudah memasukkan juga untuk file bentuknya adalah TXT, sehingga tidak diterima oleh code igniternya. Nah, demikianlah cara kita bisa melakukan proses upload ya dari gambar dengan menggunakan code igniter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.